Menjauhlah, aku mohon. Nadira tak kuasa menahan tangis. Begitu juga Sonia yang menangis terseduh-seduh. Sejak tadi mereka ketakutan. Namun menahan diri tidak meminta tolong pada siapapun saat menyadari di tubuh mereka ada bom waktu. Mereka takut membahayakan nyawa orang lain yang menolong mereka. Mas, tolong pergilah. Kak, please, pergi. Sagara dan Hiro sama-sama menolak, mereka justru memasuki gubuk. Seketika membuat Sonia dan Nadira semakin panik. Mereka sangat keras kepala. Rasanya Nadira ingin sekali mencubit suaminya sampai tangannya merah. Sonia juga ingin sekali menggigit lengan kakaknya sampai Hiro berhenti nakal dan keras kepala. Kita keluar dulu. Ayo, ucap Sagara. Hiro mengeluarkan pisau lipat dari jaketnya dan memotong tali yang mengikat tubuh mereka. Sagara tidak membawa pisau. Dia buru-buru keluar dan meminta pisau dari para bodyguard-nya untuk memotong tali yang mengikat tangan dan kaki Nadira. Begitu juga Hiro yang melepas tali Sonia. Ayo kita keluar, Hiro membantu Sonia berdiri. Takut meledak, Kak. Kakak jangan dekat-dekat. Menjauh dariku. Mas, aku bisa sendiri. Tolong jaga jarak. Nadira juga mendorong Sagara agar menjauh. Meskipun bom ini, bom waktu dan akan meledak saat waktunya habis. Tetap saja Nadira takut tiba-tiba bom ini meledak dan mengenai suaminya. Cek, kita tidak punya banyak waktu. Sagara langsung mengambil tindakan tegas dan menggendong Nadira keluar dari gubuk. Kak, Sonia juga memekik saat Hiro tiba-tiba menggendongnya dan membawanya berlari keluar gubuk. Bisa kita lepas bom dan lempar saja? Tanya Hiro. Penjinak, tolong, cepat, perintah Sagara. Dua orang penjinak bom yang mereka bawa segera beraksi. Satu mengotak-atik bom di tubuh Nadira sedangkan yang satunya melepas bom dari tubuh Sonia. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Sagara berlutut di samping Nadira, menggenggam tangannya dan mengarahkan wajahnya ke dada bidang Sagara agar Nadira tidak perlu melihat proses mematikan bom itu. Mas, pergi, menjauh. Nadira terus bergumam agar Sagara menjauh. Namun kedua tangannya yang gemetar mencengkeram kuat jaket Sagara seolah takut ditinggalkan. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Dua penjinak bom itu tidak bisa asal melepas bom ini karena kabel-kabel sudah disatukan. Salah memotong kabel bisa langsung meledakkan bom. Keringat ingin membanjiri dahi Sonia. Wajahnya pucat dan tubuhnya mulai melemas. Sonia sangat ketakutan sampai berefek pada kelelahan fisik. Ketakutan antara hidup dan mati membuat psikisnya hancur. Kak, tidak akan terjadi apa-apa. Sebentar lagi bom ini akan dimatikan. Tenang ya. Tenang. Kakak di sini. Kamu akan aman. Dengan lembut dan penuh ketenangan Hiro mengusap punggung Sonia. Meskipun dalam hati, Hiro juga ketakutan. Dia harus tetap tenang agar Sonia merasa tenang. 10 detik lagi. Sagara dan Hiro sama-sama gugup. Jantung mereka berdetak kencang penuh kegelisahan. 9. 8. Nadira dan Sonia terus memejamkan mata. Mereka tidak tahu waktu tinggal sedikit lagi. 7. 6. Sagara dan Hiro yang menyaksikan detik-detik waktu akan habis dan kemungkinan besar bom itu akan meledak sebelum berhasil dijinakkan. 5. 4. Keringat dari dahi menetes turun membasahi pipi mereka. Ketegangan semakin terasa di atmosfer udara. Pun para bodyguard yang ada di sana ikut cemas. Dalam batin mereka ingin berlari sekarang untuk mencari perlindungan. Tapi sebagai bawahan, tidak mungkin mereka meninggalkan bos yang telah membayar mereka tanpa perintah. Bom itu meskipun terlihat kecil, tapi ledakannya sangat dahsyat. 3. 2. Jantung mereka seakan ingin meledak. Hiro dan Sagara sama-sama memeluk wanita mereka masing-masing. Dan mereka pasrah jika bom meledak. Sagara tidak akan pernah meninggalkan istrinya.
Begitu juga Hiro tidak akan pernah meninggalkan wanita yang sangat dia cintai. Berhasil, ucap penjinak bom itu yang seketika mendapat sorakan heboh dari para bodyguard di sana yang berjumlah sekitar 10 orang. Perlahan Sagara membuka mata, mengendurkan pelukan dan menangkap pipi istrinya. Sayang, buka mata kamu. Berhasil. Bom itu berhasil dijinakkan. Kita aman sekarang. Kamu baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Kita semua baik-baik saja. Nadira kembali menghamburkan diri memeluk suaminya, kali ini pelukan erat sekali. Begitu juga Sagara yang membalas pelukannya dengan sangat erat. Di sisi lain Sonia dan Hiro juga sedang berpelukan. Mereka melepas haru, serta berucap syukur sebanyak-banyaknya telah terlepas dari maut ini. Akhirnya mereka pulang ke tujuannya masing-masing. Sagara dan Nadira pulang ke rumah. Di rumah, semua orang pasti menunggu mereka dengan khawatir. Terutama Samudra. Jagoan kecil itu pasti menangis karena sebelum pergi tadi Nadira berpamitan hanya pergi selama 1 jam. Tapi sudah malam begini baru pulang. Mommy, Daddy. Benar saja setibanya di rumah, Sagara dan Nadira disambut dengan tangisan Samudra. Mommy bohong. Tadi pagi Mommy bilang pergi cuma 1 jam. Tapi baru pulang sekarang, Mommy pergi lebih dari 10 jam. Samudra terisak sambil marah-marah. Daddy juga. Aku telepon dari tadi siang. Daddy tidak angkat teleponku. Mommy sama Daddy sering pergi-pergi tidak bilang dulu. Kalian tidak sayang aku lagi. Samudra sesegukan. Tangan kecilnya berulang kali mengusap pipinya yang basah oleh air mata. Nadira sungguh tak tega dan ikut berkaca-kaca. Maaf, sayang. Tidak mau. Tidak mau. Jangan peluk aku. Samudra menolak saat Nadira menariknya dalam pelukan. Sayang. Tidak mau sama Daddy juga. Sagara dan Nadira terus membujuk putra kecil mereka. Sementara di belakang, Prayoga ingin menggendong Samudra. Tidak tega melihat cucunya terus menangis, tapi Natasha menahan. Memberi kode dengan gelengan kepala agar Prayoga tidak ikut campur. Samudra bukan tidak ingin dipeluk, tapi Samudra ingin dibujuk. Selain Prayoga dan Natasha, di sana ada Derek dan Jasmine juga. Mommy sama Daddy jahat. Kalian tidak sayang aku lagi. Sayang. Daddy dan Mommy sangat menyayangi Samudra. Maaf ya tadi kami pergi lama. Kami ada urusan mendadak yang urgen, tidak bisa ditinggalkan. Lain kali sebelum pergi, Mommy Daddy akan izin ke Samudra dulu. Sagara berusaha memberikan pengertian pada putranya. Sedangkan Nadira tidak sanggup berbicara apapun. Air matanya terus menetes dan suaranya tercekat di tenggorokan. Kejadian bom tadi masih terngiang-ngiang di kepalanya. Tubuhnya bahkan masih gemetar. Masih merasa ketakutan sampai detik ini. Ditambah lagi Nadira harus dihadapkan dengan penolakan putranya. Ayo sini Samudra peluk Mommy dulu. Mommy butuh pelukan Samudra. Sagara menarik putranya agar mendekat pada ibunya. Ayo peluk Mommy. Samudra mendekat dan meletakkan tangan kecilnya di pipi Nadira. Diam saja di sana sambil menyusuri wajah Mommy-nya dan menatap lekat bola matanya yang sembab. Lalu perlahan melingkarkan tangan di leher Nadira dan memeluknya. Mommy, aku tidak marah sama Mommy. Mommy jangan nangis. Aku cuma kesel karena Mommy sama Daddy tidak pulang-pulang. Aku menunggu dari pagi. Iya, sayang, maaf ya. Nadira langsung memeluk tubuh putranya dengan erat. Mama sangat menyayangi Samudra. Aku juga sangat menyayangi Mommy, Daddy juga. Sagara tersenyum dan mengusap rambut putranya. Kemudian memeluk istri dan putranya dalam pelukan hangat dan kokohnya. Sagara akan terus memastikan mereka aman dan terlindungi. Karena malam sudah larut, Derek dan Jasmine pun pamit pulang. Jasmine memang sering datang ke sini bermain dengan Samudra. Selain karena Jasmine menyayangi Samudra. Mungkin saja seperti nasihat dari papanya, jika dekat dengan anak-anak bisa memancing untuk segera hamil sekarang mereka sedang perjalanan pulang.
Mas, Nadira beneran diculik. Info yang aku dapat dari Roger, begitu. Tapi syukurlah semuanya baik-baik saja. Nadira selamat, Sagara juga aman. Jasmine mengangguk, lega mendengarnya. Jasmine juga senang hubungan Derek dan Sagara membaik. Mereka tidak pernah bertengkar seperti dulu. Mungkin sesekali berdebat tapi pasti hanya masalah pekerjaan. Saat Derek sedang fokus menyetir tiba-tiba ponselnya berdering. Derek merogoh ponsel dari saku jaketnya, mengecek untuk melihat siapa yang menelpon. Cukup lama memandangi layar ponsel lalu mengakhiri panggilan. Siapa Mas? Kenapa nggak diangkat aja? Sekretarisku. Mungkin masalah pekerjaan. Oh sekretaris, lirih Jasmine sambil melempar pandangan keluar jendela. Sekretaris tidak mungkin menelpon malam-malam begini jika tidak ada yang penting. Aku pernah menjadi sekretaris kamu, Mas. Ya, mungkin nanti aja sampai di rumah. Derek menatap Jasmine sekilas lalu fokus ke depan, menatap jalanan lagi. Mas. Ya. Kamu jangan khawatir sekitar 9 bulan lagi kita bercerai. Kenyataannya begitu kan, Mas? Kita akan bercerai kan? Jasmine bertanya dan butuh jawaban. Jawaban yang ingin Jasmine dengar adalah Derek menahannya. Mempertahankan pernikahan ini dan menentang prayoga seperti yang Sagara lakukan untuk mempertahankan Nadira. Namun Derek hanya diam. Tidak menyangkal atau mencoba memberikan pengertian pada Jasmine, bahwa pernikahan mereka masih bisa dilanjutkan. Meskipun kontrak sudah selesai. Kita jalani saja apa yang perlu dijalani. Dan jangan memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan, kamu harus tetap positif. Derek menumpukan tangannya di punggung tangan Jasmine dan meremas lembut. Jasmine menumpukan tangannya di punggung tangan suaminya juga. Pagi hari. Semalam Sonia tidak terlalu ingat apa yang terjadi. Setibanya di rumah ini, rumah Hiro, seingatnya, tubuhnya terasa lelah. Matanya sulit terbuka dan selalu ingin terpejam. Di dalam gendongan kakaknya, mereka turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar, itulah ingatan terakhir dalam kepalanya. Jadi, tidak mengejutkan jika pagi ini Sonia tidur terbaring di samping kakaknya. Di dalam dekapan, dengan jarak yang teramat dekat. Sonia bisa merasakan hangat tubuh Hiro memeluknya. Kak. Hiro refleks menjawab meskipun ia setengah tertidur. Terima kasih menolongku kemarin. Tidurlah masih pagi. Hiro menarik pinggang Sonia agar lebih merapat pada tubuhnya. Di luar terdengar suara gerimis yang semakin lama hujannya semakin lebat. Hujan di pagi hari menunjukkan musim hujan telah memasuki puncaknya. Membuat siapapun malas beranjak dari kasur. Seperti Sonia sekarang, rasanya ingin menghabiskan sepanjang hari seperti ini. Di kasur yang nyaman, dalam pelukan kakaknya dan ditemani suara hujan. Kak. Ya. Sonia memiringkan tubuhnya dan memperhatikan wajah kakaknya. Di kamar ini lumayan gelap, hanya diterangi satu lampu kamar yang remang-remang. Tapi, Sonia bisa melihat dengan jelas raut wajah tampan kakaknya. Kenapa? Tanya Hiro karena Sonia tak kunjung bicara. Perlahan kedua kelopak matanya terbuka menampilkan sorot mata tajam dan sayu. Pemandangan pagi hari yang menggetarkan hati Sonia. Hiro. Kenapa dia selalu terlihat tampan? Bahkan bangun tidur pun bisa setampan ini. Aku lapar. Baru makan tadi pagi. Hiro tersenyum samar. Makin tampan saja saat dia tersenyum seperti itu. Ya udah, kakak pesankan makanan. Jangan. Kasihan abang-abang Grab yang anterin makanan. Di luar hujan. Sayang, itu risiko pekerjaan mereka. Hiro mengacak rambut Sonia, justru kalau nggak ada orderan, mereka galau. Nggak ada pemasukan hari ini. Lagi pula orderan ini sistemnya yang mau-mau aja. Yang merasa sanggup menerobos hujan dan mengantar ke rumah kita, ya mereka yang ambil. Jadi, jangan khawatir. Mau makan apa? Sonia tetap menggeleng. Aku mau mie aja.
Oke kakak buatkan. Kamu tunggu di sini. Hiro mencium kening Sonia, turun dari kasur dan keluar dari kamar. Sonia masih berbaring di kamar. Lalu, ganteng banget nggak kuat. Sonia berguling-guling di kasur sambil memeluk selimut. Kak Hiro tuh se-sweet itu. Beruntung banget yang jadi istrinya Kak Hiro. Jessica. Oh iya, Jessica. Dia calon istri Kak Hiro sekarang. Gimana ya caranya bilang ke Kak Hiro kalau Jessica itu bukan orang baik? Aku pikirkan itu nanti, aku harus mencari-cari lagi mendapatkan rambut Nadira. Rasa gerah dan kepalanya juga penuh dengan kegelisahan, akhirnya Sonia mandi saja. Lumayan dingin, Sonia memilih mandi menggunakan air hangat dari shower. Sonia baru sadar dia berada di rumah Hiro. Pantas saja saat dia membuka lemari hanya ada baju kakaknya. Aku pinjam kemeja kakak aja deh. Kemeja putih itu tampak kebesaran di tubuhnya, tapi karena tubuhnya lumayan tinggi bagian pahanya agak terekspos. Namun masih aman. Tidak terlalu pendek juga. Oke. Sonia melepas handuk yang ia gunakan untuk membungkus rambutnya tadi dan meletakkan ke kamar mandi lagi. Rambutnya masih basah, tapi setidaknya air dari rambutnya tidak menetes lagi. Di sini tidak ada hair dryer jadi Sonia tidak bisa mengeringkan rambutnya, sampai benar-benar kering. Kak, sebentar lagi siap. Tinggal tuang aja. Sonia mendekat. Bumbunya udah dibuka. Hiro sampai tidak bisa berkonsentrasi saat indera penciumannya menghirup aroma wangi dari sampo yang biasanya dia pakai. Begitu menoleh, Hiro nyaris menjatuhkan gagang panci mie. Oh ini ya mangkuknya. Udah kakak tuang ternyata. Terus aku bantu apa? Saat Sonia menoleh dia terkejut melihat Hiro menatapnya dengan tatapan. Sulit Sonia jelaskan. Tapi mendadak Sonia merinding. Kakak, ini kemeja kakak. Maaf aku nggak izin dulu. Soalnya tadi aku baru mandi dan bingung pakai baju mana. Bajuku udah kotor. Hiro mengerjap dan menelan ludah. Nggak apa-apa. Pakai aja selama kamu nyaman. Kemeja itu kelihatan cocok di tubuh kamu. Cantik juga. Seksi, gumam Hiro pelan pada kata seksi. Tapi Sonia masih bisa mendengarnya. Jujur saja, ini pertama kalinya Hiro mujinya seksi. Biasanya Hiro hanya memuji, cantik manis, imut, lucu. Itu saja. Dan kata seksi itu, sukses membuat Sonia berdesir. Duh, kenapa mendadak jadi gini suasananya? Rasanya canggung, bingung, gugup. Campur aduk pokoknya. Atau cuma Sonia yang merasakan ini? Hiro kelihatan biasa saja. Dia masih santai menuangkan mie dari panci ke dalam mangkuk. Ah, tentu saja Hiro biasa saja. Karena Hiro tidak memiliki perasaan apa-apa padanya. Hiro hanya menganggap sebagai adik. Mana mungkin Hiro berdebar. Ayo sarapan. Hiro membawa 2 mangkok itu ke ruang santai, letaknya di dekat jendela besar yang terbuat dari kaca sehingga mereka bisa makan mie sambil melihat hujan. Harum, Sonia tidak sabar menyantap mie rebus buatan kakaknya. Enak banget, seru Sonia saat menyeruput mie. Hiro tersenyum dan mulai makan juga. Saat menunduk, ekor mata Hiro tertuju pada paha adiknya, yang karena posisi duduknya, kemeja itu tersingkap ke atas. Jujur saja Hiro ingin sekali menyentuhnya. Hiro juga ingin melepas kemeja itu dan menyentuh setiap jengkal kulit Sonia. Hiro ingin mencium kelopak matanya, hidungnya, pipinya, dagunya dan bibirnya. Hiro juga ingin sekali mendekapnya, membaringkan di meja ini dan menyantapnya sebagai sarapan pagi. Kak, liatin apa? Sonia menarik bawahan kemejanya. Mendadak malu diliatin Kak Hiro. Bukan apa-apa. Sonia lanjut makan lagi. Mie yang enak ini menyita seluruh fokus Sonia. Sonia ingin segera menghabiskan mie lezat ini. Sementara tanpa dia sadari, di sampingnya, sosok laki-laki yang dia panggil kakak sayang itu tengah mati-matian mengendalikan diri.
mengendalikan diri untuk tidak menyobek ke mejanya. Tapi, bro, Sonia tersentak saat tiba-tiba Hiro menggebrak meja. Aku tidak tahan lagi. Tahan apa, Kak? Sonia kata bingung Hiro yang kelihatan kesal, wajahnya memerah seolah sedang menahan sesuatu. Kakak pengen pipi, ham. Sonia membulatkan mata saat tiba-tiba Hiro menyerang bibirnya dengan ciuman mendadak. Kakak selalu ingin melakukan ini sejak. Hiro mengangkat tubuh Sonia dan mendudukkan di meja, menggeser mangkok-mangkok itu agak menjauh sehingga Hiro bisa memakan sarapan pagi. Sarapan lembut dan kenyal. Bibir itu. Hiro terus melumat, menyesap dan sesekali menggigitnya sampai Sonia memekik. Sakit dan geli. Kak. Sonia bingung sampai merasa takut. Iya, Sonia mencintai Hiro dan kadang berharap bisa menciumnya. Tapi posisinya Sonia sudah tahu Hiro bukan kakak kandungnya sedangkan Hiro menciumnya sebagai adik kandungnya. Dan ini sangat menakutkan untuk Sonia. Kak, lepas. Kak, aku. Tidak mau. Maksudku. Sonia mendorong Hiro yang menciumi lehernya. Hiro tampak memejamkan mata, terlihat sangat menikmati aktivitasnya. Satu tangannya juga mulai melepas kancing ke meja Sonia. Kak, jangan dulu. Please, dengarkan penjelasanku. Hiro. Sonia tersentak mendengar teriakan itu. Papa. Mama. Namun Hiro terus melanjutkan aktivitasnya, menurunkan sebelah ke meja Sonia dan memberikan kiss mark di sana. Sonia seperti mati rasa. Syok bukan main sampai tubuhnya tidak bisa bergerak. Kurang ajar kamu. Baru setelah teriakan kedua itu, Hiro tersadar. Namun baru menolehkan kepala, papanya sudah menarik bajunya dan melayangkan pukulan di pipi. Mas, Marshanda berteriak. Handaru kalap. Kemarahannya sudah di ujung tanduk dan terus melayangkan pukulan demi pukulan pada putranya yang terjatuh di lantai. Papa, Sonia yang baru tersadar dari posisi nge-freeze-nya langsung menarik papanya. Berhenti, Pa. Minggir kamu, Sonia. Jangan membela kakak kamu. Kamu harus tahu, dia berusaha melecehkan kamu. Yang dia lakukan tadi bukan kasih sayang seorang kakak. Tapi. Handaru kehilangan kata-kata. Mata berkaca-kaca dengan rasa kecewa yang luar biasa. Anak sialan kamu Hiro, Handaru menendang perut putranya. Papa sudah memperingatkan kamu. Dan kamu juga berjanji tidak akan pernah menyentuh adik kamu. Tapi kamu justru melakukan itu pada adikmu. Pa, dengarkan penjelasanku dulu, Hiro terbatuk. Dia bisa saja melawan, tapi tidak mungkin dia memukul papanya sendiri. Penjelasan apa? Penjelasan perasaan menyimpangmu itu. Saat mereka sedang debat tiba-tiba. Bro. Maa. Semua orang terkejut melihat Marshanda jatuh dari kursi roda dan pingsan. Hiro dan Handaru langsung berlari ke arah Marshanda dan membawanya ke sofa. Sedangkan Sonia mencari minyak kayu putih. Hiro membaukan minyak kayu putih itu di hidung mamanya. Sedangkan Handaru mengusap-usap punggung tangan istrinya. Hingga perlahan Marshanda membuka mata. Lirih Hiro dan Sonia bersamaan. Sayang, Handaru merasa lega istrinya setelah sadar. Maafkan aku, Ma. Mama harus melihat aku dan Kak Hiro. Tadi aku dan Sonia bukan saudara kandung, Pa, ucap Hiro menyela kalimat Sonia. Pandangan Handaru dan Marshanda langsung tertuju pada putra mereka. Begitu juga Sonia yang menatap kakaknya syok. Demi menyatukan perasaan menyimpangmu itu, kamu bahkan mengarang cerita yang sangat tidak masuk akal, kesal Handaru, tak habis pikir dengan jalan pikiran putranya yang semakin gila saja. Aku tidak bohong, Pa. Aku dan Sonia memang bukan adik kakak kandung. Papa pasti mengenalku, aku tidak mungkin mengingkari janjiku untuk tidak melewati batas. Aku tidak akan melakukan itu jika aku tidak tahu Sonia bukan adikku. Kakak tahu. Dari mana kakak tahu? Sonia terkejut.
Berapa hari yang lalu saat Sonia memberitahunya, Hiro tidak percaya. Ceritanya panjang. Akan aku ceritakan dari awal. Jadi, tolong. Ma, Pa, dengarkan baik-baik. Semua yang ingin aku jelaskan ini tidak berbohong. Handaru dan Marshanda sama-sama diam. Mereka terlihat penasaran tapi juga tidak percaya. Hiro akan berusaha menelaskan. Untuk bukti-buktinya, akan ia susulkan nanti. Sebenarnya putri kandung Mama dan Papa adalah Nadira, istri dari Sagara. Nadira datang ke Jakarta ingin mencari orang tua kandungnya. Tapi dia dijebak oleh Jessica, calon istriku yang aku kenalkan kemarin. Nadira dijual ke Germo. Lalu Sagara membeli Nadira dan singkat cerita mereka menikah. Nadira meninggalkan foto orang tuanya di apartemen Jessica. Jessica memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari sendiri orang tua kandung Nadira. Akhirnya Jessica tahu mama papa keluarga Addison kita adalah keluarga kandung Nadira. Namun Jessica tidak langsung memberitahu kita tapi dia justru memeras Sonia. Jessica mengancam Sonia selama bertahun-tahun. Jika Sonia menolak menuruti keinginan Jessica, Jessica akan menyebarkan ke semua orang Sonia bukan putri kandung Mama dan Papa. Sonia jelas ketakutan. Aku tahu, saat itu Sonia pasti dilema berat. Di satu sisi Sonia ingin memberitahu kalian, tapi takut kalian meninggalkannya. Takut tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Hiro menggenggam tangan Sonia, katakan sesuatu. Sonia menelan ludah gugup. Takut berbicara. Takut kedua orang tuanya membencinya karena selama ini berbohong telah menyembunyikan kebenaran putri kandung mereka. Tapi Sonia akan menerima konsekuensinya. Sonia akan jujur dan membiarkan mereka menilai sendiri. Iya, Kak. Aku baru tahu beberapa minggu ini, ternyata Nadira, putri kandung Mama dan Papa dari Jessica juga. Aku kepikiran terus. Apa yang harus aku lakukan? Aku sering melamun dan stres berat. Sampai aku nyaris tertabrak mobil hari itu. Tapi Mama menyelamatkanku. Setelah pertimbangan panjang aku memutuskan memberitahu semua orang kalau Nadira putri kandung Mama dan Papa, tapi Jessica marah. Dia juga mengancamku tapi sampai sekarang aku belum bertemu Jessica lagi. Hiro mengangguk. Jessica yang menculik kamu dan Nadira kemarin. Jessica. Iya, aku sudah menemukan bukti-buktinya dan kita bisa memenjarakan Jessica. Sonia shock untuk berapa saat. Tidak menyangka Jessica senekat itu. Bahkan level penculikannya bukan main-main. Dia menggunakan bom. Seluas apa koneksi Jessica? Dia bukan orang yang bisa diremehkan, tapi untung saja ada Hiro dan Sagara yang juga tidak bisa diremehkan. Jadi, lirih Marshanda. Nadira benar-benar putri Mama. Iya, Ma. Nadira putri kandung Mama. 2 hari yang lalu aku dan Sagara diam-diam melakukan tes DNA memakai rambut Mama Papa dan Nadira. Mungkin sudah selesai, tapi kami belum sempat mengambilnya. Mungkin siang nanti aku ambil di rumah sakit Erlangga. Hiro tersenyum lega orang tuanya terlihat percaya meskipun belum ada bukti yang valid. Jadi, Hiro menggenggam tangan Sonia semakin erat sembari menatap intens. Tatapan dalam dan lembut sekali. Tatapan itu seolah meyakinkan Sonia bahwa semua akan baik-baik saja. Biar kakak yang bicara, biar kakak yang menjelaskan semuanya. Aku dan Sonia bukan saudara kandung, Ma, Pa. Kamu bisa menjalin hubungan. Kami juga bisa berciuman, pelukan, layaknya laki-laki dan perempuan dewasa di luar sana. Dan yang paling penting kami bisa menikah.